Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok SD Kanisius Kota Baru yang beranggotaan Adinda Ayu Nafitri, Anggita Oktavia, Vita Mardianti, Hesti Nurdi Hayadianti, dan Jody. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mengenai tanggapan terhadap kasus-kasus yang terjadi di ruang kelas. Terdapat 3 kasus yang akan kami paparkan dan berikut penjelasannya. Pada kasus yang pertama yaitu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan yang kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Berdasarkan pernyataan di atas, menurut kelompok kami, hal yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan yang kedua adalah guru mampu memahami kebutuhan peserta didik dengan baik, sehingga dalam percobaan yang kedua, peserta didik tidak mengalami kesulitan. Baik, saya Jody. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Adinda. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, di sini kelompok kami menggunakan metode AIR atau Auditory Intellectually Repetition, yaitu metode yang menekankan belajar dengan mendengar, belajar dengan berpikir, dan adanya pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, serta pemantapan dengan cara peserta didik dilatih melalui pemberian tugas. Hal ini selaras dengan teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov, di mana teori ini menyebutkan bahwa siswa dapat belajar dengan melakukan latihan yang dilakukan secara terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Hal ini juga diperkuat oleh Edward Lee Thorndike yang mengemukakan bahwa manusia belajar dari pengalaman atau percobaan yang dia lakukan. Baik, di sini saya Anggita Oktavia. Di sini saya akan membahas kasus selanjutnya, yaitu kasus 2. Di dalam kasus 2 ada sebuah pernyataan, di mana Bu Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Bu Rina sedang memikirkan bagaimana cara yang sesuai untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah belajarnya. Jadi di sini ada sebuah permasalahan bagi guru kelas 1 SD, di mana para peserta didiknya tersebut belum lancar untuk berhitung. Nah, guru ini memikirkan bagaimana cara yang tepat dan cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya, di mana dengan tujuan peserta didiknya ini dapat lancar berhitung. Dalam kasus yang kedua ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apa yang dilakukan Bu Rina untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Jadi, berdasarkan analisis kondisi yang ada dan juga pertanyaan yang ada, di sini kami menyimpulkan jawaban, yaitu di mana kondisi kelas Bu Rina ini menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget,
kelas Burina ini berada di tahap peralihan dari tahap praoperasional yaitu 2-7 tahun dan pada tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Kenapa kami berkata pada tahap peralihan? Dikarenakan ketika kelas 1 siswa ini berada pada usia 7-8 tahun. Nah, berdasarkan teori perkembangan tersebut, bahwa sehingga Burina dapat membantu peserta didik dengan menggunakan media motorik untuk merangsang stimulus peserta didik dengan menggunakan benda konkret yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi menurut kami, cara Burina mengajarkan materi berhitung itu menggunakan benda konkret. Benda konkret yang biasanya digunakan dalam materi berhitung biasanya kita bisa menggunakan seperti kacang-kacangan, atau seperti sedotan, atau seperti kelereng. Di dalam kelas 1 ini, materi berhitung itu adalah materi berhitung yang sederhana atau baru yang dasar. Jadi menurut kami dengan menggunakan benda konkret, siswa akan semakin paham dan juga dengan menggunakan benda yang konkret atau nyata, siswa dapat mengikuti pembelajaran yang bermakna. Baik, perkenalkan saya Vita Mardianti. Saya akan melanjutkan presentasi dari Anggita Octavia. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena menurut kelompok kami, peserta didik pada tahapan tersebut belum mampu menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dari dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih terorganisasi dengan baik, anak sudah mampu memahami realita lingkungan dengan menggunakan benda konkret. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis dan tidak konsisten. Oleh karena itu, mereka belum mampu menghadapi konsep tersebut. Yang selanjutnya adalah kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Baik, saya Hesti Nur Hidayati akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Vita Mardianti. Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Made memberikan pembelajaran yang bermakna dengan mengintegrasikan lingkungan sekitar yang menjadi latar belakang peserta didik. Hal ini tentunya akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif, agar peserta didik lebih tertarik dan memahami materi yang disampaikan oleh Made. Lalu, prinsip dan teori apa yang digunakan Made dalam kasus tersebut? Menurut kelompok kami, Made menggunakan prinsip contextual learning berbasis lingkungan. Karena penerapan pembelajaran yang berbasis lingkungan, siswa mampu mengaitkan pelajaran dengan kenyataan. Mengaitkan hubungan antara pelajaran yang mereka terima, juga dapat mengaitkan dengan pemahaman yang mereka sudah miliki sebelumnya. Dengan pelajaran yang berbasis lingkungan, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga dengan melihat, merasakan, dan mengikuti keseluruhan proses dari setiap pembelajaran. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, SD Kanisius Kota Baru. Kesimpulan yang dapat diambil dari 3 kasus tersebut adalah, yang pertama, pembelajaran dengan menekankan pengulangan yang bermakna akan membuat siswa lebih terlatih, sehingga siswa akan berpikir secara otomatis. Kesimpulan pada kasus 2 yaitu, dalam kasus Rina, penggunaan media pembelajaran dengan visualisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep matematika dengan menggunakan gambar, kartun, atau ilustrasi yang menarik, serta penggunaan media kelereng atau permen dan sebagainya
untuk membantu anak-anak memahami konsep dengan cara yang lebih nyata. Kesimpulan yang terakhir yaitu kesimpulan pada kasus 3. Dalam kasus 3 ini, Made menggunakan konsep lokal dengan relevansi kehidupan yang ada di Bali serta keanekaragaman yang berada di sana. Nah, bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya.